Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan saudara semua dimanapun panjenengan berada. Mari kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur saat ini Tuhan terus mengasihi kami melalui setiap kesehatan dan bahkan nafas hidup yang kami rasakan. Saat ini kami akan merasakan kasih Tuhan melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, dan adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi tanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang menerima sabda Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di minggu yang kedua di bulan September. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di negara kita tentunya terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang di dalamnya untuk menuntut kehidupan kita bisa memilih, bisa menerima, atau bahkan tidak mau memilih, atau juga bahkan tidak mau menerima karena perbedaan. Ada banyak budaya, ada banyak bahasa, ada banyak adat istiadat atau latar belakang, dan bahkan warna kulit, bentuk rambut,
dan bahkan setiap pulau atau daerah memiliki ciri khas masing-masing yang akan menuntut di dalam kehidupan kita bahwa itulah realita yang terjadi, yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan bangsa kita, untuk kita bisa bersikap, untuk kita bisa berbuat sesuatu tentang perbedaan yang terjadi di antara kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, secara tidak sadar seringkali perbedaan itu menjadi sebuah momok atau menjadi sebuah permasalahan yang menuntut di dalam kehidupan kita. Kita akan menjatuhkan penghakiman terhadap yang lain. Atau kita menghakimi yang lain karena adanya perbedaan yang terjadi di antara kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, entah itu saudara kita, entah itu orang-orang yang terdekat di antara kita, entah itu keluarga kita, atau entah itu yang ada di dalam komunitas, atau bahkan yang ada di dalam jemaat kita. Kita sering menjatuhkan penghakiman, penilaian, ukuran ketika perbedaan itu terjadi di antara kita. Akan tetapi di dalam bacaan kita bagaimana Rasul Paulus hendak mengingatkan kepada kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa berbuat, dan bagaimana kita bisa merespon setiap perbedaan yang terjadi, yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Perikop ini mengungkapkan tentang realita jemaat mula-mula. Ternyata kekristenan atau jemaat mula-mula ternyata itu sering diwarnai dengan perbedaan. Jemaat mula-mula pada waktu itu sudah ada perbedaan dan bahkan menjadi warna-warni di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Ada beberapa macam perbedaan terkait dengan yang namanya makanan, yang boleh dimakan dan yang tidak boleh untuk dimakan. Atau makanan yang boleh dikonsumsi atau digunakan. Atau juga makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh digunakan. Juga terkait dengan bagaimana seseorang menilai hari. Ada hari yang baik, ada juga hari yang tidak baik. Ternyata sesuatu yang kecil, perbedaan itu sudah terjadi di dalam kehidupan jemaat atau komunitas mula-mula yang mengikut Kristus. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika saat ini atau yang akan datang ada sebuah perbedaan-perbedaan, maka kita tidak boleh heran, tidak boleh kaget lagi. Karena jemaat mula-mula pun sudah memperdebatkannya, sudah mempermasalahkannya, dan bahkan adanya perbedaan orang saling menghakimi satu dengan yang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perbedaan-perbedaan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula ini seringkali menjadi dasar untuk menghakimi antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, di tengah situasi yang dihadapi oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, Rasul Paulus memberi perhatian yang lebih kepada bagaimana cara untuk menghadapi perbedaan. Bagaimana caranya? Bukan mempersoalkan perbedaan itu sendiri. Kalau di dalam kehidupan masyarakat kita cenderung mempermasalahkan perbedaan. Tetapi Paulus atau Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula yang ada di kota Roma pada waktu itu justru lebih memberikan perhatian yang lebih bagaimana caranya menghadapi perbedaan itu sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus menunjukkan ajaran ini kepada orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi yang ada di Roma yang sedang mengalami situasi di mana di dalam kehidupannya sering melakukan penghakiman kepada orang lain. Orang Yahudi dan non-Yahudi saling menghakimi bahwa mereka ini berbeda dengan kelompok saya. Orang Yahudi melakukan dan mentaati adat istiadat dan bahkan melakukan Taurat. Tetapi orang non-Yahudi tidak mau melakukan adat istiadat, tidak mau mentaati adat istiadat, dan juga
tidak mau mentaati Taurat itu sendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam perdebatan antara kelompok satu dengan yang lain memberikan jalan keluar. Bukan menyoroti perbedaan itu sendiri, tetapi bagaimana menyikapi sebuah perbedaan yang mereka pertentangkan di antara kelompok orang Kristen Yahudi dan juga kelompok orang Kristen yang mengaku bukan Yahudi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, khususnya di ayat yang kedua bagaimana tidak boleh makan dan bagaimana boleh memakan sesuatu yang diperbolehkan. Kalau di dalam tradisi Yahudi yang menganut Taurat, ada beberapa macam makanan yang pada waktu itu masih dipegang erat, yang tidak boleh dimakan dan yang boleh dimakan. Nah, inilah yang dipertentangkan oleh orang Yahudi yang merasa di dalam kehidupannya merawat tradisi, mematuhi hukum Taurat. Tetapi di sisi lain ketika mereka merawat tradisi Yahudi, mereka mematuhi dan menjalankan Taurat, justru mereka terjebak di dalam sebuah peraturan yang akhirnya menganggap yang lain, yang non-Yahudi, yang tidak mau melaksanakan Taurat itu justru mereka dipermasalahkan atau bahkan dianggap salah ketika mereka harus menghadapi sebuah makanan, mau memakan dan mengonsumsi makanan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kalau di dalam tradisi Yahudi itu ada contoh-contoh makanan yang tidak boleh dimakan. Hewan yang berkuku. Dan bahkan di dalam tradisi Yahudi, di dalam kitab Perjanjian Lama, ada macam-macam sekali makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Israel. Salah satunya adalah mereka tidak boleh memakan binatang yang berkuku, tidak boleh memakan binatang yang hidup di air dan bisa hidup di darat, dan lain-lainnya. Dan bahkan seperti babi, seperti anjing, tradisi seperti itu masih dirawat orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel tidak boleh memakannya. Karena itu dianggap najis yang dapat membuat kehidupan mereka terjatuh di dalam dosa. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka menganggap orang Kristen yang non-Yahudi tidak benar karena tidak menjalankan Taurat. Merasa orang Yahudi yang paling benar dan menganggap orang Kristen yang non-Yahudi. Padahal pada waktu itu sama-sama menjadi orang Kristen. Mengaku orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Yesus. Justru ada pertentangan, ada perbedaan yang membuat mereka saling menyalahkan dan saling menghakimi. Dengan demikian, sebaliknya orang non-Yahudi menganggap orang yang menjalankan hukum Taurat itu bersalah. Nah, disinilah yang menjadi titik poin di mana mereka saling berdebat, sama-sama wong Kristen tetapi berbeda suku atau berbeda komunitas, tetapi justru malah upiek gelut sak karepe dhewe. Karena gara-gara makanan dan juga karena gara-gara hari yang baik dan bahkan hari yang tidak baik. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di hari perikop ini kita bisa mengambil beberapa poin. Bagaimana Rasul Paulus memberikan pesan pengajaran Kristus kepada jemaat mula-mula yang ada di kota Roma. Yang pertama, bahwa Paulus mengajarkan supaya kita menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah jemaat mula-mula pada waktu itu. Harus ada penghargaan. Kita harus menghargai perbedaan yang terjadi di tengah-tengah pasamuan, di tengah-tengah jemaat mula-mula yang ada di kota Roma. Karena kalau sebuah perbedaan itu dipertentangkan, sebuah perbedaan menjadi sebuah masalah untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka jemaat mula-mula yang ada di kota Roma itu bisa pecah, bisa bubrah, dan bahkan saling bermusuhan, bertikai, saling membenci satu dengan yang lain. Bergoro-goro perbedaan, beda makanan, beda golek dino, dan akhirnya apa? Itu yang terjadi, mereka akan bermusuhan dan saling membenci.
Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan solusi bahwa kita harus menghargai sebuah perbedaan. Kalau orang non-Yahudi tidak bisa menjalankan tradisi atau adat istiadat Yahudi, tidak bisa menjalankan Taurat, tetapi jika yang dilakukan itu adalah untuk Tuhan, maka itu adalah yang benar. Orang Yahudi tidak boleh memandang orang non-Yahudi itu bersalah. Dan bahkan sebaliknya, jika orang non-Yahudi itu melihat saudaranya orang Yahudi yang terus melestarikan atau bahkan mentaati adat istiadat Yahudi dan melakukan Taurat, jika itu dilakukan untuk Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang baik. Jadi intinya bukan sebuah perbedaan makanan atau perbedaan hari mana yang baik dan mana hari yang tidak baik. Justru yang menjadi dasar dan motivasi mereka melakukan sesuatu, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu adalah untuk Tuhan. Salah satu contoh yang ada di masyarakat kita. Kalau kita hidup di lingkungan orang Muslim, ada beberapa orang Kristiani yang memaksa untuk memotong babi atau bahkan memaksa untuk mengkonsumsi atau mengolah atau memotong anjing. Kalau kita hidup-hidup di tengah-tengah mayoritas orang Muslim, maka apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan. Apa yang kita lakukan itu justru menimbulkan perpecahan. Kalau kita bisa makan babi, kita bisa makan anjing atau rica-rica atau RW. Kalau kita hidup di tengah-tengah Muslim, kalau itu menjadi pertentangan, maka jangan sampai itu kita lakukan. Kalau kita memaksakannya, maka pasti yang terjadi, perbedaan itu menjadi sebuah konflik, perbedaan itu menjadi sebuah ancaman, perbedaan itu menjadi sebuah masalah yang akan dihadapi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi ojo maksa. Apalagi kita memaksa agar orang lain itu makan. Dan bahkan tidak hanya masalah makanan babi atau konsumsi anjing atau RW atau rica-rica. Kita minum sesuatu, jika orang lain itu tidak dapat meminumnya, jangan sampai kita memaksa agar orang lain itu juga ikut meminumnya. Kalau kita bisa mengkonsumsi makanan tersebut, ya sudah kita nikmati saja. Secara diam-diam. Jangan ditunjukkan. Kalau itu menjadi batu sandungan, ditunjukkan, digembor-gemborkan, maka yang terjadi akan ada konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Atau bahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Karena tidak hanya berjemaat saja, atau bermasyarakat saja. Di dalam keluarga pun, nek sing siji ora iso mangan makanan A, yo aja dipaksa. Dan nanti akan timbul sebuah perdebatan dan juga permasalahan yang ada di dalam keluarga. Begitupun juga yang ada di dalam gereja. Karena tidak semua orang Kristen itu bisa makan makanan yang sama. Atau meminum minuman yang sama. Oleh sebab itu, jangan sampai itu dipaksakan. Karena akan menjadi batu sandungan bagi komunitas tersebut. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Begitupun juga dengan hari-hari. Karena semua makanan jika dimakan atas dasar untuk memuliakan Tuhan, itu dasarnya baik. Begitupun juga dengan hari jika kita mengambil atau memilih salah satu hari. Jika itu kita yakini untuk Tuhan itu baik, maka itu akan baik untuk kita dan sesama. Yang penting kita melihat lingkungan, kita melihat keluarga kita. Kalau itu baik kita gunakan, kita terapkan, kita lakukan. Kalau itu tidak baik, jangan dipaksakan. Karena akan menjadi batu sandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula pada waktu itu juga berpesan bahwa kita semua orang percaya yang percaya kepada Kristus itu adalah milik Bapa di surga. Kita semua orang yang percaya kepada Kristus, kita ini adalah miliknya. Jadi siapapun di antara kita,
Paulus berpesan kepada jemaat mula-mula, kalau kamu percaya kepada Kristus, baik kamu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, kamu ini adalah milik Allah sendiri. Jangan memperdebatkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Intinya kalau kamu percaya, kamu adalah milik Allah. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, itu semuanya adalah milik Allah. Dan itulah yang menolong di dalam kehidupan kita. Sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat dari bagian bangsa ini. Kalau kita percaya kepada Allah, kita semua ini sama di mata Tuhan dan kita wajib untuk menghargai satu dengan yang lain. Dan yang selanjutnya Rasul Paulus berpesan kepada jemaat mula-mula di Roma, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus itu benar-benar telah ditebus oleh pengorbanannya, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus ketika dia harus mati di salib. Maka jangan sampai tradisi, jangan sampai pranatan atau hukum itu membenarkan diri kita. Kita yang paling benar, kita yang diselamatkan, kita yang dikasihi Allah. Buat semua orang atau bagi semua orang yang percaya kepada Kristus yang telah mati, mereka mendapatkan keselamatan. Mau makan babi, mau makan RW, atau tidak mau makan babi, atau tidak mau makan RW, itu tidak menjadi masalah di dalam keselamatan. Justru orang yang percaya kepada kematian Kristus dan kebangkitannya, itulah yang menyelamatkan. Bukan masalah makanan, atau minuman, atau hari yang menyelamatkan. Tetapi percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang menyelamatkan kehidupan mereka. Dan kehidupan kita semua. Dan yang terakhir, di poin perikop kita adalah, semua manusia tanpa terkecuali akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Sang Hakim yang agung. Di ayat-ayat terakhir tadi. Bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan di depan Hakim yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hakim yang sebenarnya itu bukan manusia. Orang yang menilai itu bukan manusia. Orang yang bisa menentukan baik dan tidak itu bukan manusia. Tetapi Tuhan sendiri, Allah sendiri, yang akan menjadi hakim atas setiap pikiran kita, atas setiap ucapan kita, dan atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kehidupan kita, mungkin memiliki latar belakang, baik bahasa, baik budaya, dan bahkan apa yang kita alami saat ini. Kita masing-masing memiliki latar belakang, dan itu yang menjadikan kita melihat perbedaan di antara kita. Jangan sampai gara-gara makanan kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai gara-gara makanan kita menjadi pecah atau terdapat perpecahan di dalam setiap kehidupan jemaat dan keluarga. Tetapi itulah yang akan kita renungkan bersama, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan juga dibangkitkan di hari yang ketiga, itulah yang menjadi dasar untuk mempersatukan sebuah perbedaan. Bukan makanan dan minuman, atau masalah hari yang baik dan tidak baik yang menyelamatkan kita, tetapi justru Allah lah yang sudah mati dan bangkit. Ketika kita percaya, itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang terakhir, di dalam setiap kehidupan umat, di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan pasamuan, perbedaan itu akan terjadi. Perbedaan itu akan terlihat, dan perbedaan itu tidak akan pernah bisa selesai. Jadi, mari bersama-sama kita melihat perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan untuk menolong di dalam kehidupan kita, untuk melihat karya Allah yang disediakan bagi kehidupan manusia. Jangan sampai perbedaan membuat kita tercerai-berai.
Jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling menyalahkan dan bahkan saling menghakimi. Paulus berpesan kepada jemaat mula-mula di Roma. Perbedaan itulah yang menolong bahwa di dalam kehidupan mereka akan ada orang-orang yang menguatkan, akan ada orang-orang yang akan menolong di dalam kehidupan iman mereka, walaupun perbedaan itu terjadi dan dirasakan. Mari bersama-sama di bulan September, kita sudah masuk di bulan katekesi. Kita gunakan perbedaan itu untuk menolong di dalam kehidupan kita, melihat karya Allah yang sudah menciptakan sebuah perbedaan yang harus kita rawat, kita jaga, kita hargai dan kita terima untuk menumbuhkan semangat dan iman kita di dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.